Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, apa kabar? Pastinya baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini saya beserta teman saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan video dari presentasi kami pada materi studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Siregar beserta teman saya Fitri Sriwulan. Kami mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah semester 7 Pagi Stambu 2018. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan apa saja sih aspek-aspek yang ada dalam pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Berikut akan kami presentasikan. Dari pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan suatu harga. Faktor utama yang menunjang terjadinya pasar adalah orang dengan segala keinginannya, daya beli, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Pada kenyataannya, pasar dapat diartikan lebih luas. Artinya, pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi. Mereka bisa melakukan transaksi tersebut dengan cara elektronik, beserta dengan media lainnya seperti telepon, fax mail, dan internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pasar dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan kapan saja, dengan berbagai prasarana dan sarana yang menunjang. Nah, apa itu pemasaran? Pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada konsumen atau berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran tersebut berusaha untuk menciptakan serta melakukan pertukaran produk baik barang maupun jasa kepada para konsumen yang ada di pasar. Lalu, apa saja sih struktur dan jenis-jenis pasar yang ada? Teman-teman bisa lihat, untuk bentuk-bentuk pasar tersendiri dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar duopoli, 4. Pasar oligopoli, dan 5. Pasar persaingan monopolistik. Pada aspeknya, pemasaran dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Ada yang namanya pasar konsumen, 2. Ada yang namanya pasar industri, 3. Pasar penjual kembali atau disebut dengan reseller, dan yang keempat adalah pasar pemerintahan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan atau dijabarkan oleh teman saya, Fitri Sriwulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sriwulan. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi kami, ya, yang sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu Putri Handayani Siregar. Lanjut saja, kita ke poin ketiga, yaitu tujuan perusahaan dalam pemasaran. Nah, perusahaan itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan laba. Nah, yang kedua untuk menguasai pasar, ya. Yang ketiga untuk mengurangi yang namanya persaingan. Nah, keempat untuk menaikkan prestasi produk. Dan terakhir itu untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu. Nah, untuk poin keempat itu ada namanya segmentasi pasar, kemudian pasar sasaran, dan posisi pasar. Dalam segmentasi pasar itu terdiri lagi dari beberapa bagian. Nah, dia terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen geografis, komponen demografis, komponen psikografis, dan komponen perilaku. Nah, untuk sasar pasar itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu evaluasi segmen pasar dan memilih segmen, ya. Dia hanya ada 2 bagian. Kemudian untuk posisi pasar itu terdapat beberapa bagian, yaitu pertama mengidentifikasikan keunggulan kompetitif,
kedua memilih keunggulan kompetitif, dan ketiga itu untuk mewujudkan dan meningkatkan komunikasi, untuk mengkomunikasikan posisi ya. Nah, kesimpulan yang telah kami rangkai dari materi kami yaitu bahwasanya aspek pasar dan pemasaran merupakan studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan seberapa besarnya permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Aspek pasar dan pemasaran itu merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam studi kelayakan bisnis ya. Jadi hidup matinya suatu perusahaan itu ditentukan oleh adanya aspek pasar dan pemasaran. Nah, cukup sekian dari hasil presentasi kami atau pemaparan materi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.